Oke, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk siang ini kita akan coba melihat peluang di komoditas, khususnya di crude oil dan di emas, di gold. Nah, di gold ini kita akan lihat biasanya yang seru yang di emas ya, di awal tahun. Biasanya rata-rata orang berpikir kalau awal tahun ini harga emas naik. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lihat historinya seperti apa, apakah sepenuhnya itu benar atau gimana. Nah, nanti kita akan lihat. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung di channel kami di YouTube GK Invest Semarang, selamat bergabung. Kemudian bagi Anda yang di Zoom meeting juga selamat bergabung di kesempatan sore hari ini. Saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang akan mengupas mengenai peluang di awal tahun ya, khususnya komoditas emas dan di crude oil. Nah, sebelum kita menuju ke materi untuk kita lihat sejarah historinya seperti apa. Untuk tadi pagi subuh ya, subuh jam 2 subuh tadi dini hari, Bank Sentral Amerika itu merilis mengenai notulen atau hasil pertemuan anggota Bank Sentral yang mengisyaratkan sikapnya lebih ke kebijakan hawkish ya, hawkish untuk USD, jadi penguatan untuk US dollar. Dan hari ini membebani beberapa instrumen trading yang khususnya berlawanan dengan US dollar. Ada emas, kemudian ada pound sterling, ada euro, kemudian yen, Swiss franc, Aussie, New Zealand yen, dan lain sebagainya mengalami pelemahan. Nah, US dollar pun kembali naik dan saat ini yang lebih sedikit agak cukup dalam penurunannya yaitu emas XAU-USD. Nah, untuk siang sampai siang hari ini harga emas terpantau di level 1.799.340. Ya, saya kutip dari harga terendah dari MetaTrader 5 GK Invest. The Fed merilis risalahnya dari pertemuan Desember pada Kamis dini hari tadi atau di subuh tadi yang mengisyaratkan bahwa Bank Sentral kemungkinan akan menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan. Nah, ini juga isyarat dari The Fed sehingga membuat pelaku pasar buru-buru mengambil posisi beli untuk USD, nah US dollar, sehingga membebani atau melemahkan instrumen trading yang berlawanan dengan US dollar. Nah, untuk risalah tersebut mengatakan bahwa The Fed dapat lebih cepat untuk mengurangi pembelian aset. Nah, ini untuk menenangkan atau mereda inflasi yang masih tinggi. Jadi target inflasi Bank Sentral Amerika sekitar 2% dan saat ini terus melonjak di atas 2%. Nah, hal inilah yang membuat pelaku pasar memborong USD atau buy USD. Sementara itu untuk data ekonomi yang kemarin tadi malam dirilis mengenai perubahan tenaga kerja non pertanian ADP non farm dengan angka rilis lebih tinggi dari perkiraan yaitu di 807.000. Nah, hal inilah yang membuat harga dolar juga mengalami penguatan, sedangkan investor atau pelaku pasar masih menunggu untuk angka non-farm payroll yang akan dirilis besok hari Jumat ya. Dari Jumat jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, ini tentu saja angka non-farm ini memang angka non-farm yang penting ya karena muncul di awal bulan di awal tahun lah ya, awal tahun di 2022 di bulan Januari. Nah, itu akan dirilis jam 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk hari ini tidak kalah serunya, hari ini juga banyak sekali bertaburan data ekonomi. Ini siap-siap nih bagi Anda karena data ekonomi atau fundamental ini merupakan salah satu penggerak ya, penggerak dari instrumen trading yang ada di
bursa atau di MetaTrader 5. Ada forex, tentu saja akan menggerakkan mata uang, kemudian indeks saham, kemudian komoditas, dan CFD single stock. Nah, untuk nanti sore jam 16.30 dari negara Inggris akan merilis mengenai survei ya nih, survei dari indeks manajer pembelian komposit dan jasa yang diperkirakan kemungkinan mengalami penurunan. Untuk komposit market dari 57,6 diperkirakan turun menjadi 53,2. Sedangkan untuk yang jasa dari 58,5 diperkirakan turun ke 53,2. Itu data dari negara Inggris. Nah, kita beralih ke benua Amerika nih nanti malam jam 20.30 Amerika akan merilis mengenai klaim pengangguran awal yang diperkirakan mengalami penurunan dari 198.000 menjadi 197.000. Untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 20:30 menit. Kemudian ada neraca perdagangan, ada ekspor impor juga dirilis di jam yang sama ya, jam 20:30 menit. Kemudian jam 10 malam. Nah, 10 malam ini juga data cukup penting sekali karena termasuk kategori high impact ya. Jadi bintang 3 dan pengaruhnya cukup besar sekali, yaitu ada ISM non manufaktur. Nah, untuk laporan ISM non manufaktur di bulan ini atau nanti malam akan dilaporkan, dari prediksinya sekitar 66,9, sedangkan bulan lalu, rilis bulan lalu sekitar 69,1. Jadi diperkirakan ada penurunan ke 66,9. Nah, untuk aktualnya nanti kita akan lihat, kita akan simak di jam 10 malam karena ini termasuk kategori high impact, jadi pengaruhnya terhadap USD pun juga cukup cukup tinggi lah ya, cukup tinggi. Nah, gitu. Dan tentu saja akan menggerakkan mata uang US dollar. Nah, ini bagi Anda sekali lagi diperhatikan jam-jam berita ekonomi atau data ekonomi yang high impact. 20.30 ada klaim pengangguran dan jam 10 malam ada ISM non manufaktur. Oke, itu untuk data ekonomi dirilis untuk hari ini di kalender tanggal 6 Januari 2022. Oke, kita langsung masuk ke materi. Kita lihat sejarah atau kita lihat perjalanan dari komoditas emas sama crude oil. Nah, kita langsung masuk ke crude oil dulu ya. Nah, ini saya share dulu. Oke, kita cek untuk di crude oil. Oke, kita cek di crude oil. Nah, ini bentar saya ulangi dulu ya. Bentar, saya screenshot dulu untuk ya. Nah, setelah saya ulangi dulu untuk share mengenai sebentar, saya potong dulu nih untuk saya ulangi share-nya. Nah, oke. Nah, kalau kita cek dilihat di story ya, ini 10 tahun terakhir nih. 10 tahun terakhir dari tahun 2011 ya, 2012. Nah, 2012 sampai 2021.
Nah, dari 10 tahun terakhir perjalanan crude oil dari tanggal 1 Desember ke tanggal 1 Januari ke tanggal 31 Desember ya, 31 Desember. Kita lihat untuk crude oil dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi ya. Ada penurunan, ada kenaikan, dan yang terakhir di 2021 naik ya, naik dari awal tahun tanggal 4 Januari 2021 di level 47,28 dan berakhir di 31 Desember 2021 di 75,45. Jadi ada kenaikan sekitar 28,17. 28,17. Nah, itu untuk sepanjang 2021 kemarin. Nah, 2020 minus ya, turun 61,18, endingnya di 31 Januari di 48,42. Nah, kemudian 2019 naik, ini sepertinya naik turun nih. 2021 naik, 2020 turun. 2019 naik, 2018 turun. Jadi naik turun gitu ya. Sepertinya kayak semacam apa ya, diselang-seling gitu ya. Nah, gantian maksudnya. Tahun ini naik, tahun berikutnya turun, tahun ini naik, tahun berikutnya turun. Nah, seperti itu. Nah, cuman untuk tahun ini di crude oil ini di awal tahun ini crude oil sedang diuji oleh apa namanya beberapa data ekonomi khususnya Omicron. Ini Omicron juga masih menjadi sorotan pelaku pasar khususnya di minyak ya. Karena Omicron ini memang penyebarannya cepat, tapi untuk tingkat penyembuhannya juga apa namanya bisa ditanggulangi dengan vaksin yang ada. Nah, cuman selain Omicron itu juga ada data lain atau fundamental lain yang berkaitan dengan crude oil, yaitu negosiasi mengenai antara negara Rusia dengan negara Ukraina. Nah, Ukraina masih berlangsung dan belum menemukan titik temu ya. Dan untuk pembicaraan mengenai kesepakatan nuklir antara Iran dengan negara-negara apa namanya yang memiliki nuklir atau melakukan pengayaan uranium, khususnya dipimpin oleh negara Amerika, itu pun juga masih belum menemukan titik terang. Nah, itu jadi apakah jadi mencabut sanksi ekonomi dari Iran atau tidak terkait karena Iran sedang apa namanya Iran juga memiliki reaktor nuklir juga sih ya untuk pertahanan diri juga untuk kesejahteraan warga negara khususnya mungkin untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, itu kan bagus untuk apa namanya menambah pasokan listrik di negara tersebut. Nah, untuk saat ini juga masih dilakukan pembicaraan antara Iran dengan negara-negara maju khususnya yang memiliki apa namanya nuklir ya, tenaga nuklir. Nah, itu juga masih ditunggu untuk kedua berita besar tersebut. Kalau misalnya deal pun, nah ini mereka akan mulai melakukan ekspor untuk yang di Iran. Sedangkan kemarin dari OPEC sendiri pun juga sudah melakukan meeting ya, meeting OPEC, dan masih tetap untuk meningkatkan produksi sekitar 400.000 barel per hari di tahun 2022 seiring permintaan minyak sedikit tersendat. Nah, tapi di tengah berkurangnya permintaan minyak, kebetulan distribusinya juga terhambat. Nah, karena ada dua pembicaraan besar yaitu kesepakatan nuklir Iran dan pembicaraan antara Rusia dan negara Ukraina. Nah, itu juga menghambat distribusi minyak sehingga untuk pemenuhan kebutuhan minyak pun sedikit terhambat. Nah, hal ini juga membuat harga crude oil sampai siang hari ini di sesi perdagangan Eropa, harga crude masih tertahan di level 77,28 dolar per barel untuk siang hari ini. Nah, itu untuk tiga data besar dari empat data besar dari yang berpengaruh terhadap crude oil ada Omicron, kemudian hasil OPEC kemarin,
kemudian pembicaraan Iran sama negara-negara maju, khususnya yang memiliki nuklir. Kemudian yang keempat, pembicaraan antara negara Rusia dan Ukraina. Juga masih ditunggu hasilnya oleh pelaku pasar. Oke, itu untuk data ekonomi. Kemudian secara teknikal kita cek juga ini. Kemudian kalau kita lihat selama bulan Januari, nah kita cek, bisa cek selama bulan Januari. Nah, untuk selama bulan Januari di 2021 harga crude oil naik ya, naik. Kemudian di tahun 2020, awal tahun 2020 di bulan Januari, harga crude mengalami penurunan sekitar 9 poin, 9,62 poin. Kemudian 2019 naik, 2018 naik, dan 2027 juga 2017 mengalami kenaikan. Jadi crude ini awal tahun kecenderungannya lebih ke arah ke naik ya, naik. Soalnya 10 tahun terakhir 2012 sampai 2021 untuk penurunan sekitar 4 kali, kemudian 6 kalinya dia naik. Nah, gitu. Jadi kecenderungannya, jadi peluangnya 60-40 ya. Nah, 60-40 di bulan Januari ini, khusus bulan Januari. Nah, bagaimana dengan bulan Februari? Kita lihat apakah ada perubahan. Nah, untuk di bulan Februari, nah kecenderungan crude oil ini potensi untuk naik sekitar 70%. Karena 30%-nya mengalami penurunan, yaitu di tahun 2013 dan 2018. Ditambah 2020, 3 kali. Sisanya 7 kali mengalami kenaikan. Nah, sebenarnya naik. Sisanya naik ya, ini di bulan Februari. Kita lihat di bulan Maret. Nah, ini bulan Maret peluangnya juga 50-50 nih. Oh, sorry. Ya, 50-50 ya. 10 tahun terakhir, 5 kali turun dan 5 kali naik. Nah, jadi yang bagus Februari nih ya. Kita lihat April. Nah, April pun 4 kali naik dan 6 kali, 3 kali turun dan 6 kali naik. Nanti di bulan mulai 2012. Nah, kita lihat apakah crude oil di bulan apa nih dia mengalami kenaikan. 50-50 juga nih, 4 kali turun, 6 kali naik di bulan Mei. Kemudian kita cek bulan Juni. Bulan Juni juga sama. 70% ya, 70% naik, 30%-nya turun. 3 kali turun. Kita cek Juli, kita lihat setahun ya. Nah, ini bulan Juli ini banyak turunnya nih. Kenaikan cuman 4 kali dan 6 kalinya turun dari historinya di bulan Juli ini ya. Berarti bulan Juli ini termasuk membuat crude turun. Bulan Agustus juga potensinya 60% naik dan 40%-nya dia turun ya. Agustus, kita lihat September. September peluangnya 50-50 ya. Turun 4 kali, turun 5 kali dan naik 5 kali. Kita lihat apakah ada bulan yang mendominasi crude oil naik atau turun. Ini bulan September. Ada 4 kali naik dan 6 kali turun. Ini kecenderungannya lebih ke turun ini di bulan Oktober. Kemudian bulan November. Bulan November ini juga mengarahnya ke turun. Jadi mulai Oktober mulai turun ya.
September, Oktober, November turun. Ini 4%, 40%-nya naik dan 60%-nya turun. Nah, ini Desember nih. Endingnya di akhir tahun ya. Nah, ini khusus Desember nih yang agak lumayan nih naik nih. Jadi setelah bulan Oktober, November, September ya, September, Oktober, November dengan turun, banyak turun daripada naiknya. Tapi di bulan Desember harga crude oil menunjukkan tanda-tanda naik. Tunjukkan dengan 10 tahun terakhir ditunjukkan dengan 10 kali naik dan 3 kali turun. Nah, ini juga apa namanya khusus untuk Desember mungkin ambil posisinya beli ya, beli. Soalnya tiga tahun terakhir itu mengalami kenaikan. Jadi 3 tahun kelihatan. Oke, kita cek yang bulan kita gabung ya. Kalau misalnya kita lihat di Januari sama Februari nih, di crude oil, untuk crude oil ya. Nah, ini. Di 2021 mengalami kenaikan. Nah, jadi tidak ada bulan khusus yang membuat harga crude oil ini mendominasi. Adanya sekitar tadi 70% itu naik dan 30%-nya dia turun. Nah, itu tidak mendominasi. Mungkin 9 naik, 1 kali turun, atau 8 naik, 1 kali turun. Nah, itu belum ada tahun yang mendominasi itu. Nah, gitu. Nah, ini untuk di crude oil ya, di minyak bumi atau minyak mentah. Seperti itu. Kemudian untuk siang ini harga crude oil masih terpantau di level 77,36, jadi masih stay di level 77 dolar per barel. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kita cek tidak ada pertanyaan untuk crude oil ya. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi crude oil ini sangat sensitif sekali terhadap data fundamental. Nah, fundamental yang ada khususnya dari pertemuan OPEC itu pun juga berpengaruh terhadap pergerakan crude oil. Oke, saya rasa cukup ya untuk crude oil pembahasannya. Seperti ini untuk gambaran di awal tahun 2021 di level 77.377.43. Kalau di bulan Januari ke Desember ya, Pak. Nah, di 1 Januari sampai 28 Desember. Nah, dari 28 Desember selama tahun 2012 sampai 2021 itu terjadi fluktuatif market 5 kali naik, 5 kali turun. Jadi peluangnya 50-50 ya ini. Juga tidak ada tahun yang mendominasi. Maksudnya mendominasi itu mendominasi marketnya untuk naik atau mendominasi marketnya untuk turun. Nah, kemudian oke, kita tinggalkan crude oil ya. Kita cek di XAUUSD. Nah, ke emas, kita lihat ke gold. Oke, kita gold. Karena emas ini juga cukup menarik juga. Nah, jadi bagi Anda yang pecinta transaksi XAUUSD atau di emas, ini juga perlu kita lihat sejarahnya ya. Nah, mulai 2012 dari awal tahun bulan Januari di awal tanggal yang
tanggal 2 sampai bulan Desembernya akhir ya. Bentar, saya tulisnya. Nah, sampai 31 Desember itu pergerakan market 10 tahun terakhir peluangnya 50-50. Jadi ada tahun yang turun, ada yang tahun yang naik. Jadi kalau tahun 2012 itu terjadi penurunan yang cukup kenaikan 2012 kenaikan sekitar 75 poin. Nah, tapi di tahun 2013 nih yang luar biasa nih, yang luar biasa banget. Terjadi penurunan sekitar 486 poin. Lumayan cukup dalam sekali. Dari level 1688 ke level 1202. Penutupannya ya penutupan. Nah, ini. Jadi cukup dalam sekali untuk penurunan di tahun 2013. 2014 masih turun sekitar 40 poin. Kemudian 2015 juga mengalami penurunan 126 poin. Dan di 2016 itu sekitar 86,80. Nah, jadi penurunan cukup ekstrim di 2013 ini. 2013 waktu itu harga emas masih di level 1.600. Kalau sekarang sudah di level 1.800. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat secara per tahun. Nah, oke, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang saat ini sedang melakukan kompetisi trading bersama GK Invest dari nasabah GK Invest Semarang yang saat ini sedang berlomba untuk mengikuti kompetisi trading. Selamat berlomba, mudah-mudahan Anda yang menjadi pemenangnya di kompetisi trading yang dilakukan di GK. Hasil hadiahnya juga lumayan. Ada drone, kemudian ada laptop, ada jam tangan, nah, juga puluhan juta lah ya totalnya. Jadi tetap diperhatikan meskipun judulnya demo akun, tapi ya dengan menggunakan jumlah lot yang bijak lah ya. Money management sama risk management juga diperhatikan. Kemudian, nah ini untuk per tahun ya. Kita lihat tidak ada kenaikan paling banyak, penurunan paling banyak di tahun 2013 dan kenaikan paling banyak itu di tahun 2020. Nah, ini sekitar 367 poin. Dari awal tahun start di posisi di 1528,10 dan berakhir di 1892,10. Sekitar 360 poin. Nah, bagaimana kalau kita lihat di selama bulan Januari? Nah, kita lihat apakah selama Januari, soalnya menjelang tahun baru Imlek ya nih, tahun baru Cina. Nah, tahun baru Cina. Nah, kita lihat nih, selama bulan Januari. Nah, selama bulan Januari ini grafiknya juga lumayan rata-rata naik ya. 10 tahun terakhir dari 2012 ke 2021. Nah, sekitar 10 tahun terakhir. Jadi 2012 mengalami kenaikan yang cukup luar biasa 139,900 pip. 2013 kemudian 2013 turun minus 26,80% ini ya persen. 2014 sampai 2020. Nah ini tradisi emas ternyata masih berlangsung, yaitu di awal tahun naik. Nah, seperti itu. Jadi 2012 sampai 2020 naik, cuman 2021 nih tahun kemarin mengalami penurunan. Nah, jadi penurunan itu waktu itu ditemukan vaksin COVID ya. Ditemukan vaksin COVID dari Pfizer, dari perusahaan farmasi namanya Pfizer menemukan vaksin, yaitu vaksin Pfizer yang sudah kita kenal saat ini, itu memiliki efektivitas yang lumayan cukup tinggi, yaitu sekitar 95%. 95%. Jadi
waktu itu membuat harga pelaku pasar lebih memilih ke memegang USD daripada mereka memegang emas. Seperti itu. Sehingga membuat harga emas pun di tahun 2021 sepanjang 2021 mengalami penurunan sekitar 85%, poin 80. Oh ya, ini sepanjang 2000 dan menjelang tahun baru Imlek. Nah, ini biasanya bagaimana kalau setelah bulan Januari kita cek ke Februari. Nah, ini di Februari pun juga hampir sama dengan Januari, yaitu tahun 2013 tetap turun, tahun 2021 juga turun. Sisanya naik. Ini cukup luar biasa sekali kinerja dari XAUUSD ini. Dia mempertahankan tradisi untuk menjelang Xinjia atau menjelang tahun baru Imlek itu mengalami kenaikan. Penurunan cuman karena Pfizer ya nih 2021 dan 2012 apa ya? Lupa ya. Nah, itu. Sisanya naik ya 2014 sampai 2020 sama kayak bulan Januari tadi. 2014 sampai 2020 naik, 2021 yang turun. Oke, kita cek Februari, kita lanjut ke bulan Maret. Nah, kita masuk Maret nih. Nah, di bulan Maret setelah Februarinya naik, sepertinya Maret ini jadikan koreksi ya. Nah, sepertinya jadikan koreksi. Jadi 6 kali turun, 4 kali naik. Kemudian kenaikan yang paling tinggi itu tahun 2016. Kenaikannya cukup tinggi. Dari 1.390 ke 1.300. Oh, sorry, 1.350 ke 1.383,70. Jadi penurunan sekitar 44,90%. Jadi cukup lumayan, lumayan dalam sekali ya. Awal tahun 5360, tapi di akhir tahun menjadi 668, ya itu. Kemudian ini bulan apa nih? Bulan Maret ya. Nah, kita cek di bulan April. Nah, kita lihat bulan April. Nah, bulan April pun juga bervariasi. Tidak ada yang mendominasi selama bulan April kecuali Januari tadi ya. Januari turunnya cuma 2 kali, 8 kalinya dia naik. April tidak ada yang mendominasi. Kita lihat di bulan Mei. Apakah di bulan Mei juga naik atau turun? Nah, di bulan Mei juga tidak yang mendominasi, jadi 50-50, 5 kali turun dan 5 kali naik. Seperti itu. Mei, kita beralih ke Juni, kita cek Juni. Nah, ini Juni pun juga 60%-nya turun ya, 60% turun. 4 kalinya, 40%-nya aja naik. Nah, Juni kita lihat ke Juli ya. Juli kurang 1 nih. Nah, di bulan Juli ini sepertinya hampir sama dengan bulan Januari, yaitu kalau Juni ini 3 kali ya, 3 kali turun, 7 kali naik. Kalau yang Januari tadi 2 kali turun dan 8 kali naik. Oke, Juli kita lihat Agustus. Nah, ini bulan Agustus juga sejarahnya 4 kali naik dan 6 kali turun. Agustus, kemudian kita lihat di bulan Februari. Nah, Februari. September, sorry. Agustus, September ya. Februari sudah tadi. Nah, ini September rapotnya merah semua ini.
Sepertinya di bulan September ini saatnya aksi take and profit. Nah, ini diingat-ingat bagi Anda yang saat ini lihat tayangan saya. Jadi, selama bulan September, harga emas 9 kali turun, 1 kali naik. Dan naiknya pun itu tahun 2012, dari 10 tahun yang lalu naiknya. Sisanya turun, 2013 turun, 2014 juga drop, turun, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, dan 2021 juga turun. Lumayan itu kan. Kita lihat sekarang ini berapa nih? Oh, masih 18.01. Crude oil 77.32 masih. Oke. Nah, tuh. Diingat-ingat bulan September adalah bulan histori 10 tahun terakhir emas turun ya. Bagaimana kalau kita cek 15 tahun terakhir? Nah, kita lihat nih. Oh, sebentar. Oh, 15 tahun terakhir itu yang atasnya yang naik ya. Nah, sepertinya 10 tahun terakhir lah ya. Sebentar. Jadi Januari nih. September. Nah, juga kita cek September. Itu ya. Nah, merah rapotnya September. Jadi 9 tahun nih. Oh, 10 tahun. Nah, bentar, ini sampai Desember ya. Nah, terus ini ya September. Turun tingkat-tingkat bulan September, bulan aksi taking profit untuk XAUUSD atau emas. Oktober, nah bulan Oktober bervariasi. 50-50 kalau saya lihat ya. 50% turun, 50%-nya naik. Nah, ini 50-50. Oktober 50-50. Kita cek November. Nah, ini. November sama kayak September. Nah, rapotnya merah untuk emas. Jadi penurunan terbesar itu di tahun 2020 ya, lumayan. Oh, sorry ini bulannya kok November. Ya, November ya, bulan November. November tahun 2020 itu penurunan cukup besar sekali. Sorry kok dulu. 2016, 117 poin. 2020 116. Nah, ini nanti rapotnya merah untuk bulan November. Jadi September sama November nih. Satu kalinya cuma naik, itu pun tahun 2014. Sudah cukup lama ya. Nah, tinggal lihat November sama September. Desember kita cek mendekati akhir tahun. Nah, di bulan terakhir di bulan 12 setiap bulan Desember itu mulai 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 itu naik, endingnya naik. Nah, kan? Sedangkan 2012 sampai 2016 turun. Nah, gantian nih kayaknya. 5 turun, 5 naik. 5 naik. Nggak bisa seperti itu ya. Nah, 5 turun, 5 naik. Ini sejarahnya nih, Desember. Jadi tidak selalu bulan Desember itu naik. Ya mungkin pas kebetulan 5 tahun terakhir ini memang bulan Desember naik. Nah, itu patokannya kita. Apakah di tahun 2022 ini besok bulan Desember harga emas akan naik? Nah, nanti kita akan lihat pergerakannya menjelang akhir tahun 2012 di bulan 12. Gitu ya. Oke, itu untuk peluang kita lihat per bulannya ya, histori per bulan dari tadi crude oil kita lihat, kemudian di emas juga kita bisa tadi sudah kita cek ya, kita cek.
Oke, nah, Januari sampai Desember nih. Sepanjang ini ya. Nah, terakhir seperti ini grafiknya. 2012 sampai ke 2021. 2021 ya. Ini untuk terakhir 2021, sepanjang 2021 harga emas turun ya, turun. Jadi awal tahun kemarin open di 1946. Oh, sebentar, tanggalnya saya cek dulu nih. Tanggalnya saya ganti tanggal ini ya. Cek dulu, kita lihat. Nah, ini kelihatan. Ya, awal tahun 2021, sepanjang 2021 turun sekitar 119 poin. Yang cukup luar biasa itu 2013. Penurunannya juga cukup lumayan tajam. Dari awal tahun Januari 1688 dan di endingnya 2013 di bulan Desember tanggal 31 itu berada di 1202. Jadi penurunan sekitar 486 poin. Lumayan apa ya? Lumayan mantap sekali penurunannya. 2013. Kemudian kenaikan 2020 yang lumayan agak banyak ya 2020 karena waktu itu memang banyak sekali data ekonomi yang membuat emas ini seolah favorit untuk jadikan safe haven ya. Selain ada perang apa namanya? Perang dagang, kemudian ada perang Amerika dengan Iran itu awal-awal tahun 2020 dan masih banyak data ekonomi yang lainnya yang membuat harga emas ini sangat digemari untuk jadi aset safe haven di tahun 2020. Nah, itu yang paling seru tuh perang dagang. Nah, perang dagang antara Amerika dengan Cina. Kemudian juga Amerika dengan Eropa juga terjadi di tahun 2020. Sebelum ada COVID ya, sebelum ada COVID. Jadi sempat awal-awal di di semester pertama tahun 2020 memang banyak sekali fundamental yang mendukung emas itu untuk naik atau menguat atau orang lebih pegang emas jadikan aset safe haven daripada USD. Jadi kenaikannya luar biasa banyak di 306 sekitar 367 poin. Ini sejarah emas. Cuman terakhir kemarin COVID ya 2021 awal 2021 COVID sudah mulai apa namanya muncul di sudah apa bukan muncul sudah muncul cuman vaksinnya sudah ditemukan. Nah ini membuat emas tidak lagi jadi safe haven yang membuat harga dan banyak lagi data ekonomi dirilis terutama The Fed yang rencana menaikkan suku bunga. Nah itu membuat harga emas pun kurang menarik untuk aset emas ini kurang menarik untuk dipegang. Nah, mereka beralih ke USD. Gitu. Jadi penurunan di tahun 2021 sekitar 119 poin. Itu ya. Nah, itu untuk sejarah apa namanya kita lihat per tahunnya ya. Jadi peluang di awal tahun, kemudian per Januari, dari Januari ke Februari, setiap bulan Januari jangan lupa 10 tahun terakhir di bulan Januari kenaikan 8 kali dan 2 kalinya turun. Itu ya. Jadi saya rasa untuk statement yang mengatakan setiap bulan Januari atau awal tahun biasanya harga emas naik, apalagi menjelang Xinjia ya, tahun baru Cina. Nah, itu yang membuat apa namanya? Kadang orang berargumen awal tahun harga emas naik. Ya memang sih kita lihat sejarahnya Januari memang naik, tapi yang Januari kemarin 2021 turun ya, turun. Bulan Januari saja nih, khusus bulan Januari.
tadi yang Februari sudah ya. Februari kita lihat pasca tahun baru Cina. Nah, ini 4 tahun terakhir turun Februari. Mungkin taking profit kali ya. Pasca tahun baru Cina taking profit mungkin. Nah, ini 4 kali nih. 4 kali dia turun. Kalau kita cek Januari ke Februari, nah ini 2 bulan terakhir. Nah, 2 bulan terakhir sama kayak di bulan Januari. 8 kali turun, 2 kali turun, 8 kali naik. Nah, cuman penurunannya cukup tajam yang tahun kemarin 2021 nih. Dari Januari ke Februari turunnya sekitar 223 poin. Lumayan cukup banyak karena itu apa namanya? COVID lagi banter-banternya ya. COVID lagi banyak-banyaknya nih awal tahun 2021 nih kan ya. Masih banyak-banyaknya dan masih apa namanya? Orang-orang juga belum banyak yang vaksin lah ya. Nah, itu masih banyak-banyak. Jadi membuat harga sedangkan di Bank Sentral Amerika pun juga mereka mulai mengurangi apa ya? Mengurangi suku bunga, suku bunganya dan orang lebih suka memegang uang cash. Nah, karena mereka untuk belanja daripada pegang instrumen emas gitu kan ya. Jadi membuat harga sepanjang tahun 2021 ini memang banyak fundamental yang di awal tahun memang banyak fundamental yang membuat harga emas ini kurang menarik untuk di asetnya untuk dipegang. Nah, gitu. Jadi membuat harga emas 2 bulan pertama di tahun 2021 harga emas mengalami penurunan sekitar 223 poin. Lumayan tinggi sekali. Tapi sebelumnya selama selama 2 bulan Januari Februari di tahun-tahun sebelumnya sebelum 2021 atau sebelum COVID berkembang itu harga emas kecenderungannya naik ya. Januari Februari naik. Nah, dibuktikan dari 2014 ke 2020 itu catatannya dia mengalami kenaikan yang lumayan nih, lumayan banyak sih ya. Nah, itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk informasi awal tahun di emas dan di crude oil. Tadi sudah kita berbicara mengenai panjang lebar mengenai apa namanya peluang di crude oil dan di emas, khususnya di perdagangan emas. Nah, itu. Oke, bagi Anda yang saat ini ingin apa namanya mencoba demo akun, ingin mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5 GK Invest, karena kalau MetaTrader 5 yang versi desktop pun juga banyak sekali apa ya, tools-toolsnya pun juga lebih lengkap ya, lebih lengkap daripada MT4. Jadi MT5 ini apa namanya time frame-nya juga lebih banyak kalau Anda membuka di laptop atau di PC. Time frame lebih banyak kalau di handphone ya mungkin hampir sama tampilannya dengan MT4. Tapi yang berbeda ya kalau di versi PC maupun di laptop. Nah, itu akan kelihatan sekali. Seperti itu. Jadi toolsnya lebih menarik. Nah, ini bagi Anda yang ingin mencoba transaksi di MetaTrader 5 untuk nanti kita buatkan demo akun, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang dan kita juga ada promo menarik. Nah, ini promo menarik bagi Anda yang membuka akun real di GK Invest Cabang Semarang dan menghubungi tim marketing kami. Kemudian untuk program edukasi di GK Invest Semarang kita ada program edukasi untuk edukasi materi itu hari Senin dan hari Kamis jam 2 siang. Kemudian untuk live trading kita ada 3 kali, hari Selasa jam 3 pagi, jam 3
sore jam 3 sore bukan jam 3 pagi. Selasa jam 3 pagi, kemudian Selasa jam 3 sore, kemudian Rabu jam 7 malam, dan Jumat jam 7 malam. Kebetulan Jumat besok kita ada live tradingnya bersamaan dengan non-farm payroll. Gitu ya. Jadi silahkan Anda untuk mendapatkan informasi linknya, ID Zoom, ataupun kalau misalnya Anda langsung terkoneksi dengan YouTube channel GK Invest Semarang, bisa Anda melihat di channel YouTube kami dengan alamat GK Invest Semarang. Nah, itu. Selain program trading, live trading spesial untuk besok Jumat, kita mulai live trading jam 19.30 ya. Jadi sedikit kita agak mundur 30 menit dari biasanya. Kalau biasanya jam 7 malam kita live trade, tapi untuk besok Jumat kita jam 7 lebih 30 atau 19 lebih 30 menit. Karena kita mendekati 1 jam sebelum non-farm payroll itu dirilis. Jadi ada kesempatan untuk kita sedikit ya menganalisa ya peluang-peluang di beberapa instrumen sebelum rilis data non-farm payroll. Oke, jangan lupa besok saksikan live trade bersamaan dengan rilis data non-farm payroll bersama GK Invest Cabang Semarang. Untuk informasi, silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi siang ini. Saya Rodi Oktrianto dari RND GK Invest Cabang Semarang. Mohon pamit apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam profit, selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.